Saya kan seorang Yesuit. Orang Yesuit itu selalu mengirim warga-warga Yesuit ke dalam misi. Saya masuk Yesuit Provinsi Jerman Selatan, dan provinsi itu oleh pimpinan Yesuit diminta mengirim misionaris ke Indonesia, menggantikan misionaris Belanda yang tidak mendapat visa karena masalah Irian Barat. Dan saya tertarik oleh surat-surat beberapa Yesuit muda Jerman yang sudah ke Indonesia dan sangat bersemangat. Sebetulnya saya tidak mau melamar ke misi karena saya waktu studi saya filsafat, setiap Yesuit 3 tahun filsafat, tahun 57 sampai 60 dalam filsafat kami yang besar di Pulau. Saya ikut suatu kelompok kecil dipimpin oleh seorang pater yang ahli komunisme, juga disebut Akademi Timur, maksudnya Akademi Halal negara-negara komunis. Yesuit itu punya prinsip harus tahu bagaimana musuh berpikir. Komunisme kami anggap musuh terbesar gereja, dan selalu ada Yesuit yang betul-betul ahli mengenai teori Marx, Lenin, dan sebagainya. Saya merasa bahwa di Jerman tidak perlu tambahan seorang ahli Marxisme. Tapi barangkali di Indonesia, karena dari surat-surat frata-frata Jerman, saya menangkap bahwa mereka sangat khawatir Partai Komunis Indonesia. Jadi mereka khawatir bahwa Indonesia akan diambil alih oleh komunisme. Dan saya merasa barangkali baik kalau di gereja Indonesia ada orang yang tahu tentang teori komunisme. Lalu saya lamar ke Roma dan dikirim ke Indonesia, itulah. Itu pun khas cara Yesuit. Waktu saya tahun 67 ditahbiskan imam provinsial Indonesia yang baru, Romo Sunario, provinsial Indonesia asli pertama, dia minta saya untuk bersama Romo Anton Bakker yang menjadi dosen di Kentungan, membangun suatu institut filsafat di Jakarta. Institut itu disepakati antara Yesuit dan Fransiskan dan Keuskupan Agung Jakarta. Pada waktu itu di Jakarta gereja hanya punya paroki dan pastoral mahasiswa. Padahal itu ibu kota, dan kami anggap sangat penting di ibu kota gereja ada dengan suatu filsafat. Filsafat yang bisa terbuka juga bagi orang-orang non-Katolik. Yesuit pada waktu itu mengirim orang-orangnya ke luar negeri. Misalnya yang kemudian menjadi rekan saya, Romo Sastro. Sastro Patedo sudah meninggal. Ya, dia studi filsafat di Pune, di India. Orang lain studi di Jerman, di Belanda. Tidak begitu baik kalau filsafat studi di luar negeri tidak ada kaitan dengan hubungan Indonesia. Fransiskan sama saja, hanya mereka punya filsafat kecil di Jawa Barat, di Curug. Jadi mereka klop untuk bersama kami ke Jakarta. Nah, saya sesudah tersiat, langsung sesudah tahun keempat teologi, saya setengah tahun tersiat,
langsung permulaan tahun 69 kembali Jakarta. Saya selalu merasa sangat berterima kasih pada Romo Sunario. Romo Sunario itu selalu mendukung saya apapun yang saya kadang-kadang yang pater-pater lebih tua, beda pendapat Sunario, selalu mendukung saya. Saya merasa senang itu. Jadi saya tidak pilih sendiri. Tentu saya memang selalu tertarik pada filsafat. Jadi cocok itu. Saya anggap filsafat luar biasa menarik dan saya mulai membaca lebih banyak filsafat. Saya mendapat filsafat klasik, skolastik tingkat tinggi di Jerman. Kalau sekarang saya melihat kembali itu filsafat yang tidak memadai. Dan saya ingat saya waktu itu mengajar pengantar filsafat, oke. Dan satu-satunya mata kuliah dari Jerman yang saya anggap bagus itu filsafat alam. Karena kami punya pater yang ahli mengenai fisika. Fisika atom, teori relativitas Einstein, fisika kuantum dan sebagainya. Saya anggap sangat menarik. Saya malah mengajar itu beberapa tahun di Jakarta kemudian. Sekarang saya kira sudah tidak ada, juga tidak ada yang tahu. Tapi itu menarik. Kemudian saya pindah ke etika karena tidak ada dosen etika dan itu tentu sangat menantang. Itu tugas saya. Dengan sendirinya saya memperdalam filsafat. Khususnya etika itu kan mengenai bagaimana manusia sebaiknya hidup dan sebaiknya tidak hidup. Jadi itu sangat menarik, itu menantang. Dan saya tidak bisa memakai etika yang saya dapat di Jerman dulu. Jadi saya pelajari etika baru, membaca buku filosofi etika yang malah tidak Katolik. Dan kelihatan sangat relevan, jadi saya tertarik pada bidang itu. Kemudian saya masuk etika politik karena tidak ada dosen di situ. Dan saya tentu juga masih sedikit terus memperdalam Marxisme. Di Indonesia tentu Marxisme dilarang. Disertasi doktor saya itu mengenai Karl Marx. Dan saya cukup senang bahwa disertasi saya di Jerman diterbitkan oleh satu penerbit yang kelas wide. Jadi bukan penerbit yang untuk disertasi, ada penerbit disertasi asal bayar, dia terbitkan. Tidak, saya gembira. Dan hanya di Indonesia ya tidak bisa secara resmi diajarkan. Tapi saya pernah mungkin tahun 74, 75 oleh beberapa tokoh Golkar diminta menulis sesuatu mengenai ajaran Karl Marx. Karena mereka tahu Marxisme dilarang tapi tidak tahu apa yang dilarang. Lalu saya menulis suatu naskah mungkin 180 halaman mengenai Karl Marx, mengenai Lenin, mengenai Mao Zedong. Itu yang kemudian saya ajarkan di STF juga. Tapi dengan judul Filsafat Sosial Jerman abad ke-19. Karena Marx itu seorang Jerman di abad ke-19. Dengan demikian saya tidak pernah mendapat kesulitan dengan pemerintah. Baru sesudah reformasi pernah waktu saya lalu terbitkan buku pertama itu mengenai Karl Marx. Persis terbit waktu Pak Harto turun. Saya siap, laku sekali. Itu buku kemudian pernah dibakar oleh suatu aliansi anti komunis. Suatu aliansi yang kalau saya tidak salah, ya sekretarisnya katanya dari Hizbullah Indonesia.
Tapi saya kemudian tidak pernah mendengar bahwa di Indonesia ada Hizbullah. Jadi saya sangat heran. Mereka akhirnya mengunjungi saya dan minta maaf. Dan saya bilang, saya kasih buku kepada mereka, buku Marx itu tanda tangan. Saya bilang buku itu bisa dipakai untuk bungkus nasi, bisa untuk api-api, bisa juga dibaca. Oh ya, kami akan baca, mereka bilang. Ya oke. Selalu menarik hal seperti itu. Ya, katakan saja, tentu filsafat tidak langsung untuk sehari-hari, misalnya apakah makan banyak atau sedikit, itu di dalam filsafat tidak begitu sering dibicarakan. Ya. Tetapi relevansi filsafat mengenai apa yang baik dan tidak baik, apa yang adil dan tidak adil, perintah mana yang harus ditaati dan perintah mana yang tidak, hak pemerintah dan apa yang melampaui hak pemerintah, itu hak yang relevan dan saya tentu mengalami itu. Bukan, ya saya juga menulis cukup banyak buku, tetapi dari undangan, saya banyak diundang, jadi, dan di situ saya manfaatkan filsafat. Jadi rupa-rupanya ada artinya. Etika baru saja diributkan, saya hanya bicara tentang etika di Mahkamah Konstitusi, ribut-ribut orang. Padahal saya tidak bicara tentang siapa-siapa. Ya, saya kira bisa ditanyakan mengapa Serikat Yesus menyuruh orang-orangnya belajar 3 tahun filsafat. Juga mengapa gereja Katolik sejak ratusan tahun mewajibkan semua calon imam belajar sekurang-kurangnya 4 semester filsafat. Tentu karena filsafat memberi wawasan untuk membantu menangani harapan, tantangan, pertanyaan, masalah masyarakat juga umat yang dibawa kepada kami. Protestan dengan sedikit kecualian tidak ada filsafat. Dan itu tentu mempengaruhi juga kedudukan pendeta dan sebagainya. Jadi filsafat sebetulnya hanya memberi wawasan untuk menangani masalah kehidupan yang konkret secara tidak dangkal. Dan tradisi Katolik itu membuktikan diri amat sangat. Karena itu dalam gereja hampir tidak ada yang bilang, buat apa filsafat, belajar saja kitab suci. Dan tentu di Indonesia juga salah satu hal, pertama di SDF Triakara, tentu juga ada mahasiswa tidak Katolik, dan saya sendiri amat banyak berhubungan dengan yang tidak Katolik. Saya mulai saya kira tahun 71 atau 73 berdekatan dengan HMI lewat Pak Akbar Tanjung, bekas murid saya di Canisius. Dia mengundang saya ke DPP HMI. Saya bertahun-tahun dalam kursus kader HMI, selalu mengisi 1 sore hari dengan acara-acara. Itu hanya saya bisa karena filsafat. Dan begitu juga, jadi di Indonesia itu justru memungkinkan bicara dengan yang di luar Katolik, jangan hanya Katolik saja. Ini kan hampir sama dengan pertanyaan, apa motivasi saya menjadi Yesuit? Saya menjadi Yesuit tentu
kalau mau abstrak sekali, itu ikut menjadi saksi Kristus di dalam masyarakat. Untuk itu saya belajar dan saya merasa dengan cara itu, dengan cara membantu orang, misalnya berpikir lurus, berpikir kritis, berpikir terbuka terutama juga pada Tuhan dan sebagainya, ya saya melakukan panggilan itu, di mana itu tentu bukan hanya pikiran saya, hampir 500 tahun Serikat Yesus yang mempunyai pengalaman dalam hal ini. Jadi selalu ada Yesuit yang tertarik, dan motivasi saya untuk katakan saja juga memperkenalkan Yesus tidak berarti saya terus-menerus bicara tentang Yesus. Karena mungkin orang tidak mau dengar, tapi kalau bicara mengenai bagaimana dalam semangat Yesus kita bisa hidup, bahwa hidup itu sangat penting di zaman sekarang juga, bahwa orang bisa juga hidup dalam semangat Yesus tanpa tahu tentang Yesus. Misalnya mendasarkan diri pada Konsili Vatikan kedua, nah itu sangat menarik, menantang juga. Tentu yang menantang juga menghadapi ajaran-ajaran yang sesat. Misalnya ajaran yang picik, ajaran yang fundamentalistik, ajaran yang fasistik, ajaran yang komunis dan sebagainya, yang bikin banyak sekali pertumpahan darah di dunia ini. Dan itu tentu sangat menarik, berusaha menentang pemikiran-pemikiran seperti itu. Jadi buat motivasi tidak ada masalah saya kira. Filsafat sendiri tentu menarik, dan ya sebagai Yesuit itu juga sangat menarik. Saya selalu puji Tuhan bahwa ditempatkan di dalam filsafat oleh Romo Sunario itu. Tentu pesimisme itu suatu sikap yang melumpuhkan kita. Karena orang yang pesimis itu orang yang kehilangan harapan. Jadi yang penting pertama masih ada harapan. Daripada pesimis, coba cari unsur-unsur yang memang memberi alasan untuk khawatir. Dan bagaimana kita melawan unsur-unsur ini. Jadi jangan didekati secara pasif. Tentu saja kalau hanya pesimisme itu kita tidak bisa apa-apa, ya kita diam saja dan tunggu sampai mati kelaparan atau apa, itu kan tidak demikian. Misalnya dalam saya sendiri saja banyak khawatir dalam hubungan dengan perusakan lingkungan alami. Saya melihat bahwa umat manusia tidak mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk menyelamatkan bumi dari masalah pemanasan, pengotoran dan sebagainya. Tapi tidak berarti bahwa karena itu harus pesimis menyerah, tetapi berpikir bagaimana bisa diubah. Itulah. Jadi orang muda perlu didorong supaya semangat. Tentu dia merasa aku masuk ke dalam suatu dunia yang sudah dibikin oleh orang-orang lain. Tetapi dia akan bisa bikin sendiri. Untuk itu dia harus belajar dunia ini. Dan membentuk kelompok yang memikirkan bersama bagaimana kami bisa mengubahnya. Misalnya lingkungan hidup ya tidak harus seperti misalnya di Jerman ada kelompok akhir zaman namanya yang
melim diri ke jalan ya. Termasuk Pater Alt, seorang Yesuit yang juga sehingga mengganggu lalu lintas. Mereka mengganggu supaya memaksa orang berpikir bahwa kalau terus seperti ini kita akan hancur. Dan mereka berani untuk itu dibawa ke pengadilan dan sebagainya. Seperti Pater Alt juga dibawa ke pengadilan karena mengganggu ketertiban publik dan sebagainya. Pokoknya orang muda itu jangan menyerah, jangan pasif saja. Kalau perlu ya komunikasi, hubungi orang yang mungkin tahu bisa bagaimana masuk politik.